Ethereum Whales melakukan akumulasi sebanyak 9.976 Ethereum melalui bursa Binance. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 28 Maret 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Pasar kripto kembali menunjukkan gejolak yang patut diwaspadai. Setelah menikmati rentetan arus masuk inflow yang solid, angin segar tampaknya mulai mereda bagi produk investasi institusional. Menurut data terbaru yang ada menunjukkan adanya penarikan dana fantastis dari produk investasi ETF Bitcoin spot di Amerika Serikat. Aksi jual ini memicu kewaspadaan tingkat tinggi di kalangan trader maupun investor. Dalam pergerakan pasar baru-baru ini, terungkap para investor merealisasikan profit mereka secara agresif. Pasar mencatat outflow harian tunggal mencapai 171 juta dolar, terbesar dalam 3 minggu terakhir. Angka penarikan dana dari ETF Bitcoin yang menembus ratusan juta dolar ini tentu menjadi sinyal peringatan bagi para pelaku pasar. Manuver ini membuktikan bahwa meskipun tren makro masih terlihat optimis, kewaspadaan tingkat tinggi tetap diperlukan ketika harga mendekati titik resistensi psikologis tertentu. Penarikan dana ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan analis. Banyak yang menilai bahwa aksi profit taking merupakan respon wajar dari kelelahan tren naik. Pergeseran aliran dana masif ini menyoroti sikap kehati-hatian para investor dalam mengamankan aset mereka di tengah volatilitas makroekonomi yang masih membayangi. Apakah arus keluar dari ETF Bitcoin hanya sekedar koreksi sehat sebelum Bitcoin kembali mengumpulkan tenaga untuk rally berikutnya, atau justru indikasi awal dari tren penurunan jangka pendek? Adapun skenarionya, pastikan manajemen resiko, risk management menjadi prioritas utama di tengah kondisi market yang sangat dinamis ini. Oke, untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di website Source of Value di sini. Oke, kemudian kita lanjut ya ke berita yang kedua. Royal Government of Bhutan kembali melakukan alokasi 123 Bitcoin ke alamat wallet baru. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Gedung Putih kembali melakukan perombakan strategis yang akan berdampak pada ekosistem aset digital dan teknologi global. David Sachs, Ventura kapitalis kenamaan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, resmi mengakhiri masa jabatannya yang berlangsung selama 130 hari. Namun jangan salah sangka, ini bukanlah akhir dari kiprahnya. Sachs justru bersiap untuk mengambil kendali yang lebih luas dalam merumuskan masa depan regulasi Amerika Serikat. Berakhirnya masa jabatan singkat ini ternyata merupakan bagian dari rencana transisi yang lebih besar. David Sachs menyatakan bahwa posisi awal tersebut memang telah usai. Kini Sachs mengemban mandat baru sebagai salah satu ketua co-chair di President Council of Advisors of Science and Technology (PCAST). Peran baru ini memberikannya panggung baru yang jauh lebih masif. Sebelumnya Sachs hanya berfokus pada regulasi kripto dan kecerdasan buatan. Kini ia berwenang memberikan rekomendasi kebijakan tinggi yang mencakup spektrum teknologi yang lebih luas, mulai dari komputasi kuantum hingga teknologi perawatan kesehatan. Meski hanya menjabat selama 130 hari, rekam jejak David Sachs tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia sukses memimpin kelompok kerja presiden untuk pasar aset digital dalam merilis laporan komprehensif. Visi utamanya sangat disukai oleh para pelaku industri. Ia ingin menghapus kerumitan regulasi yang tumpang tindih. Sachs mengkritik keras sistem saat ini di mana 50 negara bagian Amerika Serikat memiliki 50 aturan kripto yang berbeda-beda. Ia dengan tegas mendorong terciptanya satu buku aturan tunggal di tingkat federal agar inovator kripto memiliki kepastian hukum. Langkah David Sachs, pemimpin PCAST, juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang mengumpulkan kekuatan penuh. PCAST akan diisi oleh nama besar di industri teknologi. Beberapa figur raksasa yang masuk dalam radar antara lain CEO Meta, Mark Zuckerberg, co-founder Coinbase, Fred R. Sam, hingga CEO Nvidia, Jensen Huang. Pergeseran peran ini adalah sebuah angin segar dengan Sachs yang masih memegang pengaruh kuat di lingkaran dalam kepresidenan dan dikelilingi para titan teknologi. Harapan akan kerangka hukum aset digital yang pro innovation di Amerika Serikat kini semakin terbuka lebar. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri video di YouTube ini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat.
di mana Ethereum Whales melakukan akumulasi sebanyak 9.976 Ethereum melalui bursa Binance. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Di sini ada file PDF ya. Gubernur California menandatangani perintah eksekutif yang melarang praktik insider trading. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 119.071 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 445 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot, di mana kalian hanya perlu mempelajari aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Namun jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto apa yang bagus, tapi kalian tetap ingin berinvestasi di kripto, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 28 Maret 2026. Kalau kalian melihat di sini ya, dalam 24 jam terakhir, Bitcoin kembali lagi mengalami koreksi sebesar 3,5%, dan saat ini Bitcoin berada di area 1.127 juta. Sehingga ketika kalian melihat aset kripto yang lain juga kurang lebih mengalami hal yang sama, yakni penurunan. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 28 Maret 2026, dan besok di tanggal 29 Maret 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Mungkin itu saja video kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini ya. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.